Nah, Pak Ustadz, saya ingin tanya. Tadi kan kita membahas soal penyakit ya, hubungannya dengan akhlak. Nah, sekarang apa penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan gibah? Yang disebabkan oleh gibah apa aja, Pak Ustadz? Iya. Yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling ringan gibah itu kan diawali dari cara berpikir kita. Cara berpikir, melihat sesuatu, kemudian kita berpikir. Kemudian kita lontarkan melalui mulut. Insya Allah yang paling ringan itu adalah pusing. Jadi orang yang biasa gibah seringkali pusing. Kalau dia gibahnya ada kejengkelan-kejengkelan, dia akan pusing di daerah kepala belakang. Kalau gibahnya sudah muncul melalui kata-kata, kemudian kata-kata itu juga tidak enak, membumbui mamanya, itu nanti dia akan keluar sariawan. Itu sesuatu yang ringan. Memang gibah insya Allah tidak akan menjadikan suatu penyakit yang berat. Kalau tumor di dalam otak itu diawali bukan dari gibah, tetapi biasanya dia mencurigai seseorang atau mendoktrin seseorang dengan amarahnya, tapi disimpan. Nah, itu jadinya tumor. Jadi dengan amarahnya dia mendoktrin seseorang, maunya dia bodoh, dia ini, tapi dia diem. Dia marah. Nah, insya Allah jadi tumor di otak. Jadi kalau gibah, insya Allah tidak sampai ke tumor atau ke kanker, insya Allah tidak. Tetapi gibah itu masih kelas biasa. Tetapi jangan lupa, gibah itu tetap dosa. Jadi kita tidak melihat bahwa penyakit yang muncul itu sederhananya pusing sama sariawan, tapi jangan dilihat itu. Gibah itu sudah dosa. Janganlah kamu mencari-cari keburukan, mengorek-ngorek kesalahan orang lain, itu sudah dilarang. Karena gibah itu diibaratkan seorang muslim yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi kalau sudah apakah kalau kita muslim ada saudara kita meninggal, mau kita makan bangkainya? Kan nggak mau. Nah, itu sama, kalau bisa kita tolak aja. Jadi orang gibah itu seperti dia mau makan bangkainya saudaranya sendiri. Jadi jangan, kalau bisa ya belajar. Kita kan belajar mengelola ya. Kalau memang kita sudah bisa, alhamdulillah sekali, disyukuri. Oh, alhamdulillah saya sudah nggak gibah sekali, tapi nanti akan ketemu. Harus konsisten. Iya, belajar untuk konsisten. Nah, dari sanalah nanti Allah melihat keimanan kita tentang kita tidak bergibah itu mulai naik. Nanti mulai gibah, kemudian dari amarah, kemudian amarah itu nanti levelnya banyak sekali. Jadi kalau kita sudah belajar, umpamanya sering mendengarkan pengajian, siapapun ustadznya harus kita terima dengan baik, lapang dada. Jadi jangan tidak suka dengan ustadz ini, kemudian menjelek-jelekkan juga tidak boleh. Ya. Nah, iya, nggak boleh. Juga sama-sama umpamanya kita sebagai seorang pendakwah, kalau dakwah itu ya jangan yang lelucon yang saru umpamanya, atau lelucon yang merendahkan orang lain. Nah, merendahkan orang lain itu yang mengawali dari dia itu gibah. Umpamanya, Bu, Ibu, itu gimana sih cara bedaannya? Nah, ini gibah dia. Jadi mencari-cari keburukan orang lain untuk ditertawakan jamaah yang lain. Ini walaupun dia pendakwah enggak boleh seperti itu. Ya. Jadi biasa keluar di TV-TV yang saya agak pernah melihat ya seperti itu, yang sebenarnya tidak boleh. Menyedihkan ya? Ya, itu mengkhawatirkan ya, keimanannya bisa dipertanyakan. Jadi seperti itu sama. Jadi gibah itu nggak cuma orang-orang biasa. Loh, sebagai seorang pendakwah itu bisa, kecuali pendakwah tersebut itu beliau belajar eksis lillahi ta'ala. Nah, itu pasti akan dijaga. Dia nggak banyak cerita, santai, ngomong yang manfaat, bisa senyum, ya nggak mau ngomong terus wajahnya tegang terus, ya nggak, serem terus, ya nggak sih. Jadi ya senyum kayak para analisis kan bisa aja. Tapi yang penting kan umumnya digodain nggak balas gitu. Nyengir aja. Seperti itu belajarnya. Pak Ustadz, ya. ini ada seseorang teman gitu ya, dia banyak penyakitnya. Jadi kolesterol, darah tinggi, asam urat. Ya memang banyak sekali itu. Apa ini mereka itu suka memendam? Enggak, kalau penyakit gitu, yang Pak seperti ini enggak memendam. Kalau umpamanya darah tinggi, kolesterol, terus apa lagi? Asam urat. Nah, ini bisa nih. Darah tinggi, tipikalnya kencing manis. Jadi kencing manis. Nah, kalau ini benar, ini orangnya punya tipikal satu, dia merasa benar, ini yang kencing manis. Jadi kalau dia punya statement, dia merasa benar, itu kencing manis nanti. Kemudian asam urat, beliau itu memberikan statementnya kaku. Jadi orang itu harus nurut sama dia. Nah, ini asam urat nih. Tinggal nanti letaknya di mana. Kalau di kaki, dia kaku di dalam keluarga. Kalau di tangan, dia kaku dalam melakukan pekerjaan. Ini asam urat nih. Apalagi kolesterol. Nah, kalau kolesterol ini kan
dia kaku. Kalau istilahnya kalau diajak diskusi itu kaku, diajak diskusi itu Nggak luas, sering ya? mendebat, sering ngadu argumen. Nah, Emosinya menggebu-gebu. emosinya menggebu. Nah, kalau dia emosinya sudah menggebu-gebu, insya Allah pasti darah tinggi. Jadi kalau statement dokter, seseorang darah tinggi itu pasti emosinya tinggi? Enggak. Kalau tentu saya ya. jawab, orang yang emosinya tinggi, insya Allah nanti darah tinggi. Jadi dibalik ya. Bukan dibalik, memang asalnya Terbalik. harusnya seperti Oh, itu. Jadi, harusnya. jadi orang yang hobinya marah, ini darah tinggi belum muncul nih, dia marah-marah-marah, nanti pada waktu dia darah tinggi, ke dokter diperiksa darah tinggi. Berarti kamu ini habis ini biasanya nanti hobinya marah. Enggak, sebenarnya dari awal itu dia marah dulu, baru sakit. Baru sakit darah tinggi. Supaya nggak sakit, jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Insya Allah, jadi melakukan sesuatu aktivitas, menghadapi ujian. Nah, ini menghadapi ujian ya. Ujian enak, ujian tidak enak. Kalau ujian tidak enak, jangan emosi, jangan marah, tetap itu diterima. Semata-mata ujian ini diberikan Allah kepada kita. Kalau diberi kita ujian enak, harus ingat. Karena biasanya kita manusia ini lupa. Betul. Dan kalau sudah dikasih enak, lupanya jangan sombong. Kan seperti itu ya, jangan sombong. Akhirnya mengecilkan teman kita yang lagi diberi ujian tidak enak, itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tetap kita harus ingat. Nah, disitulah yang namanya lillahi ta'ala, kita itu ada dalam diri kita. Nggak boleh begini, nggak boleh begini. Kita ngikutin aja. Tidak Dengan terus hati yang ikhlas. dengan belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Karena kalau ikhlas diucapin itu biasanya nggak Susah. percaya. Ikhlas Nggak justru percaya. justru tidak diucapkan ya. Ikhlasnya seseorang yang betul-betul ikhlas itu nggak diucapin, biasa aja, diem aja. Bukan aku sudah ikhlas, nggak ikhlas dia. Langsung kalau saya, nggak ikhlas Begitu ya. ya. Iya. Nah, kalau begitu apa solusinya Pak Ustadz? Iya. Kalau seandainya sudah terlanjur sakit, Kalau memang sudah terlanjur sakit dari sana, kalau memang sakitnya, memangnya salah satu yang kita sebutkan, memangnya kayak tadi kan agak lengkap nih, darah tinggi, ini dari emosi. Kolesterol, ini dari kekakuan. Kekakuan kalau adu argumentasi ini terus senangannya adu argumen. Jadi memangnya adu argumen itu begini, memangnya ini tidak dalam konteks seperti ini ya. Konteks yang biasa. Biasanya kalau Mbak Ratna itu memberikan saya Ngeyel. mengajak, ngeyelin, Jawanya begini, ngeyelan begitu gitu ya, pokoknya seperti Oh, itu. berarti orang yang Orangnya suka ngeyelan tuh ngeyel. harus waspada ya, Iya. ntar bisa. Intinya bukan kengeyelan, tapi dia mengajak adu argumen, gitu. Jadi nggak harus ngeyel. Biasanya kalau ngeyel, maaf nih, karena ada teman-teman kita yang agak mehong-mehong dikit itu loh, Aduh, mehong. yang begini-begini itu kan, mohon maaf, Iya. kan cerewet itu Iya, ya. benar. Tapi ya dia nggak kena kolesterol karena dia hanya mulutnya aja. Tapi kalau yang kolesterol itu hatinya yang ngajak adu argumen tuh hatinya istilahnya. Jadi Pengen yang itu bikin. pasti kolesterol. Nah, kalau sudah muncul kalau kolesterol ya mohon ampunlah pada Allah, ya Allah, jika selama ini saya terkena kolesterol saya tinggi 250, 270 atau 300, jika itu disebabkan karena kekakuan saya dalam berkata-kata, kekakuan saya yang senantiasa mengajak adu argumen terhadap orang lain. Jika itu salah, jika itu dosa, ampuni dosaku. Nah, kan begitu. jadi Ini mohon kembalikan jadi pada mohon Allah. ampun ya. Iya. Kan orangnya tuh kan suka minum obat aja itu. Nah, ya nggak apa-apa. Jadi tiap biarin hari aja. minum obat. Ya kalau Percuma memang kalau ada minum obat solusinya. kalau nggak minta ampun ya. Iya percuma, makanya Percuma. kamu minum obat juga nggak sembuh-sembuh kan gitu. Iya, minum obat terus. Makanya dia sudah menuhankan obat. Nah itu sudah mulai ada syirik. Iya, Gitu iya. ya. Nah itu juga dilarang. Kalau mamanya beliau diajak, ayo nonton bengkel akhlak yuk. Nah itu kan beda nih. Beda ya. Atau paling nggak gini, orang itu kan ya dia kan orang muslim ya, tapi nggak pernah sholat. Mungkin ingat. Oh ya itu bagus. Dikasih ujian sama Allah ya kan, diperingatkan Iya. mungkin dengan cara itu. Itu gitu kalau kali saya ya. bilangnya bukan cuma ujian, musibah aja Musibah, langsung ya. ya. Malahnya begini aja. Jadi lebih baik kita mencoba belajar kalau ada seseorang, teman, saudara, grup itu menceritakan tentang sesuatu yang tidak baik tentang teman kita atau saudara kita atau siapapun, ya kita belajar untuk menahan diri untuk membicarakannya, menahan diri. Kalau kita nggak kuat, istighfar lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya kok sampai nggak kuat mau ngomongin kejelekan teman saya atau saudara saya. Ampuni aku ya Allah, astagfirullahaladzim. Doa aja, nanti kan tenang sendiri hati. Kita harus belajar seperti itu, karena kebanyakan orang itu jarang mohon ampun.
orang itu mohon ampunnya kalau pas ingat. Maksudnya pas ingat itu ya pas habis sholat ingat. Sehari-hari kan jarang. Orang Pas mohon dia ampun lagi itu jarang. sakit, apa lagi kena musibah. Pas lagi sakit atau pas lagi musibah itu baru dia ingat. Tapi ingatnya dia tidak ikhlas. Karena dia mengharapkan kesembuhan. Jadi kalau memang ikhlas, dia sudah diawali dari sejak dia sehat, dia sering mohon ampun. Kemudian nanti pada waktu dia sakit, biasanya dapat hidayah.